Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formasi P3K Guru Pendidikan Kewarganegaraan atau Guru PKN. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, silahkan lihat kolom deskripsi karena di sana banyak link video yang bisa ditonton, atau langsung saja kunjungi channel calon ASN P3K. Oke, langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Pada saat ini upaya memperingati kebangkitan nasional 1908 merupakan upaya kita untuk mengingat dan menjadi pendorong agar Indonesia bangkit kembali untuk membangun Indonesia yang maju dan mandiri serta titik-titik. A. Dapat mengolah kekayaan alam dengan teknologi maju. B. Dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. C. Dapat menjadi negara kompetitif. D. Dapat melawan ketidakadilan dunia. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Mana hari kebangkitan nasional adalah bagaimana menerapkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang. Peringatan ini juga dimaknai sebagai bentuk mengenang kembali bagaimana semangat perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu untuk mengisi kemerdekaan. Soal selanjutnya, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, namun juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Bagaimana usaha pemuda untuk mempertegas jati diri bangsa? A. Menghormati perbedaan dalam masyarakat. B. Menghilangkan sikap dan anggapan semua orang akan berbuat jahat. C. Memahami simbol-simbol negara. D. Belajar lebih keras dan cerdas untuk menggapai cita-cita. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Belajar lebih keras dan cerdas untuk mencapai cita-cita. Pembahasan isi dari Kongres Sumpah Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 menggunakan ejaan Van Ohuijsen adalah sebagai berikut. Pertama kali, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa. Yang satu, bangsa Indonesia. Soal selanjutnya, apa yang telah diperjuangkan dan ditorehkan pada pemuda dalam mendorong kebangkitan nasional 1908 akan makin berarti apabila kita sebagai generasi penerus bangsa mampu A. Menoreh prestasi di berbagai bidang. B. Bekerja keras. C. Bekerja cerdas. D. Tiada mengenal putus asa. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Menorehkan prestasi di berbagai bidang. Soal selanjutnya, pada saat ini upaya memperingati kebangkitan nasional 1908 merupakan upaya kita untuk mengingat dan menjadi pendorong agar bangsa Indonesia bangkit kembali untuk membangun Indonesia yang maju dan mandiri serta titik-titik. A. Dapat mengolah kekayaan alam dengan teknologi maju. B. Dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. C. Dapat menjadi bangsa yang kompetitif. D. Dapat melawan ketidakadilan dunia. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Soal selanjutnya, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, namun juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Bagaimana usaha pemuda untuk mempertegas jati diri bangsa A. Menghormati perbedaan dalam masyarakat. B. Menghilangkan sikap dan anggapan semua orang akan berbuat jahat. C. Memahami simbol-simbol negara. D. Bekerja lebih keras dan cerdas untuk mencapai cita-cita. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Belajar lebih keras dan cerdas untuk mencapai cita-cita. Soal selanjutnya, semangat Sumpah Pemuda perlu kita jaga. Tujuannya adalah A. Agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga.
B. Agar kita bisa menjajah bangsa lain. C. Agar bangsa Indonesia bisa menakuti dunia. D. Agar negara Indonesia menjadi negara adikuasa. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga. Soal selanjutnya, mana kalimat kedua pada Sumpah Pemuda adalah titik-titik? A. Memegang teguh prinsip bersatu tanah air Indonesiaku. B. Pemuda-pemudi Indonesia ikrar bersama-sama. C. Bersatunya suku-suku bangsa Indonesia. D. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Bersatunya suku-suku bangsa Indonesia. Mana kalimat kedua Sumpah Pemuda? Keberagaman suku bangsa tidak menjadikan bangsa kita terpecah belah, tetapi menjadi perekat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Suku bangsa yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Soal selanjutnya, semangat Sumpah Pemuda perlu dipertahankan. Tujuannya adalah titik-titik. A. Agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga. B. Agar kita bisa menjajah bangsa lain. C. Agar bangsa Indonesia bisa menakuti dunia. D. Agar bangsa Indonesia menjadi negara adikuasa. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga. Soal selanjutnya, Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang harus dipatri di dalam sanubari sehingga dapat diraih cita-cita, yakni titik-titik. A. Ikrar Sumpah Pemuda. B. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. C. Perjuangan bersama bersatu. D. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Berjuang bersama bersatu. Soal selanjutnya, pengaruh Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah titik-titik. A. Membangkitkan kesadaran nasional. B. Memperkuat semangat dan tekad para pemuda untuk bersatu. C. Belanda bersikap lunak kepada pejuang Indonesia. D. Mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Memperkuat semangat dan tekad para pemuda untuk bersatu. Menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan Indonesia. Pengaruh Sumpah Pemuda terhadap perjuangan perwujudan Indonesia merdeka adalah Sumpah Pemuda dapat menyatukan tekad dan semangat para pemuda untuk membangkitkan adanya kesadaran nasional. Soal selanjutnya, fungsi utama Pancasila bagi bangsa Indonesia ialah titik-titik. A. Dasar negara. B. Falsafah bangsa. C. Perjanjian luhur bangsa. D. Pandangan hidup bangsa. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Dasar negara. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara adalah dengan menggunakan ideologi Pancasila sebagai pengatur kegiatan negara, semua hukum yang ada di Indonesia harus dilandaskan Pancasila karena ini adalah sebuah kaidah dan yang fundamental. Soal selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh suatu badan yang bernama titik-titik. A. PPKI. B. BPUPKI. C. KNIP. D. Komite Nasional. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI ialah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan serta diketuai oleh I.R. Soekarno. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan lebih dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintahan kedudukan Bala Tentara Jepang di Jawa. Soal selanjutnya, Pancasila mempunyai fungsi sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda
yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Hal ini merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai titik-titik. A. Dasar negara. B. Falsafah bangsa. C. Perjanjian luhur Indonesia. D. Jiwa dan kepribadian bangsa. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Jiwa dan kepribadian bangsa. Soal selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan titik-titik. A. Norma dasar yang menjadikan pedoman hidup manusia Indonesia. B. Penjabaran dari pola perilaku hidup manusia Indonesia. C. Cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi kemerdekaan. D. Kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Soal selanjutnya, istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenal pertama kali dalam sidang BPUPKI oleh titik-titik. A. Supomo. B. Ir Soekarno. C. Muhammad Yamin. D. Muhammad Hatta. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Ir Soekarno. Soal selanjutnya, contoh konstitusi yang tertulis dan berlaku di negara kita ialah titik-titik. A. Konvensi. B. Undang-undang. C. Hukum dasar. D. Dasar negara. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Undang-undang. Soal selanjutnya, Undang-Undang Dasar yang dibuat di Indonesia memiliki kedudukan penting dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Kedudukan UUD 1945 di Indonesia yaitu sebagai titik-titik. A. Sebagai sumber hukum tidak tertulis. B. Norma hukum yang kedudukannya di bawah peraturan pemerintah atau PP. C. Merupakan norma hukum yang bersumber pada undang-undang. D. Merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Soal selanjutnya, berikut ini adalah urutan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Pasal 7 Nomor 12 Tahun 2011. 1. UUD 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. 5. Perpres. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten. Urutan peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk mengisi kolom 4 yaitu titik-titik. A. Peraturan pemerintah. B. Keputusan pemerintah. C. Keputusan menteri. D. Keputusan presiden. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Peraturan pemerintah. Soal selanjutnya, hubungan antara teks proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 yaitu titik-titik. A. Kedudukannya sama-sama lahir di bulan Agustus. B. Proklamasi menyebabkan lahirnya UUD 1945. C. Proklamasi merupakan dasar pembentukan UUD 1945. D. Pembentukan UUD 1945 merupakan rincian proklamasi kemerdekaan. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Proklamasi merupakan dasar pembentukan UUD 1945. Soal selanjutnya, kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi oleh keinginan luhur agar terbebas dari penjajahan. Hal ini berkaitan dengan makna pembukaan UUD 1945 alinea titik-titik. A. Pertama. B. Kedua. C. Ketiga. D. Keempat. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Kedua. Soal selanjutnya, hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia yang telah disempurnakan atau diperbaharui termuat dalam titik-titik. A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. C. RUU KUHP. D. TAP MPR Nomor 3 MPR Tahun 2000. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Soal selanjutnya, setiap warga negara Indonesia tentu berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan nasional yang berperan untuk titik-titik. A. Menciptakan kesejahteraan bagi penduduk miskin.
B. Memberikan kepastian hukum. C. Memberi rasa kebahagiaan bagi warga negara. D. Menjamin hak hidup. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Memberikan kepastian hukum. Soal selanjutnya, Nusantara merupakan tempat berlindung dan tanah air yang wajib kita bela dan pertahankan. Sebagai seorang pemuda dan pemudi, jangan sampai kita biarkan Nusantara ini terpecah belah oleh akibat serangan asing maupun karena ulah diri kita sendiri. Aspek tersebut merupakan aspek dalam Sumpah Pemuda A. Satu Nusa, B. Satu tanah air, C. Satu bahasa, D. Satu bangsa. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling benar adalah B. Satu tanah air. Soal selanjutnya, makna kalimat kedua dalam Sumpah Pemuda A. Pengakuan pemuda dan pemudi Indonesia, C. Pengakuan bangsa Indonesia, C. Pengakuan tanah air Indonesia, D. Pengakuan bahasa Indonesia. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah pengakuan bangsa Indonesia. Soal selanjutnya, Ikrar Sumpah Pemuda ialah hasil keputusan dari ketetapan kerapatan tanggal 28 Oktober 1928 dalam A. Kongres Sumpah Pemuda, B. Kongres Sumpah Pemuda 1, C. Kongres Pemuda 2, D. Rapat Pemuda Indonesia. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Kongres Pemuda 2. Oke, demikianlah pembahasan seputar formasi P3K Guru Pendidikan Kewarganegaraan atau Guru PKN. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.